Shalom, terima kasih udah klik video ini. Saya Embun Pridolin Pabala. Selamat datang di channel Irene Ministry Official. Dan saat ini kita ada dalam program Kembali ke Alkitab. Dan channel ini kami beri nama Irene Ministry Official. Kata Irene terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru dan kata ini digunakan sebanyak 92 kali. Dan kata ini berarti dalam bahasa Indonesia damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang kami rasakan juga saudara rasakan bersama-sama. Dan saat ini kita ada dalam program yang sangat-sangat spesial. Dan saya akan sajikan satu edukasi Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan tentang menjadi pemenang. Dan kata ini sangat familiar digunakan oleh orang-orang Kristen. Dan bahkan dideklarasikan. Memang bahasa ini adalah bahasa proklamator iman kita sebagai orang Kristen di tengah dunia ini yang hancur, di tengah dunia ini yang begitu parah. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan itu bukan karena supaya kita mengerti secara sederhana saja, tetapi kalimat ini saudara-saudara bukan hanya kalimat dangkal, tetapi ini benar-benar kalimat yang harus kita pahami dan perhatikan bahwa di balik kalimat menjadi pemenang, kita adalah pemenang. Ketika kita mengatakan seperti itu adalah kalimat yang sangat-sangat dalam pengertiannya saudara. Dan saat ini kita akan melihat kembali kepada Alkitab, akan menjawab kita dan menerangkan hal itu kepada kita. Dan saat ini saya menemukan 3 definisi Alkitabiah tentang kemenangan itu, kemenangan Kristus. Tetapi sebelumnya itu kita harus melihat, dan kadang-kadang saya memulainya dengan satu ayat Alkitab yang sering orang gunakan untuk mendeklarasikan kalimat ini. Tetapi itu adalah saudara mencomot-comot Alkitab. Bagaimana kita tidak mengerti secara keseluruhan, bagaimana kita disebut orang-orang pemenang. Menjadi pemenang itu bukan hal gampang, tetapi mengandung pengertian yang sangat-sangat besar di dalam Alkitab. Yang sering mereka kutip adalah 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi ini adalah perkataan Rasul Paulus. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Itu ketika Yesus menang, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus waktu Yesus bangkit. Ini adalah satu ayat yang seringkali dicopot oleh orang-orang Kristen untuk digunakan untuk menjelaskan. Tetapi ini tidak sempurna saudara. Ada 3 hal yang kita harus mengerti kemenangan Kristus itu. Yang pertama adalah kemenangan Kristus atas dosa. Dan yang kedua adalah kemenangan Kristus atas iblis. Dan yang ketiga kemenangan Kristus atas maut. Definisi ini sangat Alkitabiah sekali dan dijelaskan di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 8 sampai 11. Ini 2 definisi terkandung semuanya di sini saudara. Sedangkan definisi yang ketiga yaitu kemenangan atas maut, saya akan memberikan ayat secara khusus. Tetapi 2 definisi itu, yang pertama kemenangan atas dosa dan kemenangan atas iblis, itu tercakup semuanya ketika pencobaan di padang gurun. Kita baca satu surat Injil Matius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Ini maksud iblis kepada Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Kita stop dulu di ayatnya yang ke-9. Ini adalah perkataan iblis yang menawarkan Yesus. Kita harus kembali dulu di perjanjian lama, karena Kristus adalah wakil manusia yang kedua sukses terhadap pencobaan. Kita melihat dulu kegagalan manusia pertama, Adam, ketika dia di dalam Taman Eden. Di situ dikatakan iblis menawarkan sesuatu, yaitu ketika pada saat itu dia menawarkan kepada Hawa buah itu. Tetapi mereka tidak punya kemampuan, kuasa untuk menolak itu. Akhirnya iblis mengalami kemenangan di dalam Taman Eden. Dan apa yang terjadi ketika Yesus sebagai wakil manusia yang kedua yang dicobai, Adam kedua istilah ini tuh, saudara-saudara, itu dikatakan bahwa di sini Yesus menang. Tawaran iblis itu Yesus tidak mau memenuhinya. Yesus menolaknya. Bahkan dia mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya Dia saja engkau berbakti. Itu jawaban Yesus. Dia tidak mau menerima tawaran iblis itu, bahwa iblis menawarkan satu kemegahan, kerajaan, tetapi dengan satu catatan, Yesus harus tunduk kepada iblis, menyembah iblis. Tetapi Yesus mengatakan, hanya kepada Allah aku berbakti. Itu Dia mengatakan. Itu satu kemenangan Yesus atas sebuah dosa yang bersifat tawaran. Ketika dalam bandingkan ketika Adam dan Hawa dalam tangan Eden, dan di situ ada satu dosa tawaran yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa adalah tawaran-tawaran iblis, yaitu ada salah satunya ketika Tuhan melarang memakan buah itu, mereka melanggarnya. Iblis menawarkan mereka, apabila kalian makan buah itu, kalian akan sama seperti Allah, dan mereka melakukan itu sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Itulah dosa, saudara-saudara. Dan yang kedua, definisi yang kedua, saya sudah mengatakan dari awal tadi bahwa dua definisi saya akan membahasnya di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sekarang kita masuk di dalam definisi yang kedua. Matius pasal 4 ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Ketika Yesus betapa bahagianya ketika Dia memenangkan pencobaan di padang gurun itu. Iblis meninggalkan Dia. Iblis sudah tidak punya daya lagi terhadap Yesus. Iblis sudah tidak punya kekuatan lagi, karena semua akal-akalnya, tipu muslihatnya itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Iblis dikatakan di sini, iblis meninggalkan Dia, berarti iblis sudah meninggalkan Yesus, berarti dia kalah. Pengujian, pencobaan itu yang dilakukan iblis terhadap Yesus, terhadap segala pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan, Kristus sudah mengalahkan semuanya itu di padang gurun. Jadi iblis lari dari hadapannya, dan Dia mengatakan juga, enyalah engkau iblis. Itu kemenangan. Saudara harus melihat bahwa di perjanjian lama tidak pernah iblis dibatasi kekuasaannya. Bahkan kitab Ayub mengatakan iblis itu berjalan-jalan ketika pada saat itu, ketika dalam pencobaan terhadap Ayub, orang percaya yang sangat saleh. Dikatakan di situ iblis berkeliaran, saudara-saudara. Ketika Yesus datang ke dunia, kedatangan pertamanya itu, saudara-saudara, sudah dibatasi. Iblis sudah dibatasi kekuasaannya. Bahkan pada saat itu, ketika Yesus mendeklarasikan kerajaan Allah, para ahli Taurat menuduh Dia. Ketika Dia mengusir setan, mereka menuduh Dia menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tapi Yesus mengatakan, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dan ini tandanya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Itu kalimat-kalimat Yesus. Karena di dalam perjanjian lama setan sangat merajalela, setan sangat mengalami satu kemenangan, tidak dibatasi. Sejak kedatangan Yesus, yang pertama apa yang Yesus lakukan? Mujizat dengan cara mengusir setan. Itu Dia sudah membatasi kekuasaan setan itu yang merajalela. Dan berikutnya, saudara-saudara, definisi kemenangan yang ketiga yang adalah dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17, dikatakan di situ, saudara-saudara, Paulus mendeklarasikan ini adalah final daripada suatu kemenangan Kristus di dunia ini. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Inilah karena Kristus bangkit, Kristus telah hidup, itu memberikan suatu kemenangan seutuhnya kepada kita, yaitu Dia menang atas maut, menang atas penghukuman kekal. Itulah tanda penebusan. Dia sudah memenangkan manusia dari 3 macam hukuman, dari 3 macam hal yang kita katakan tadi. Manusia sudah dilumuri oleh dosa, manusia sudah dikuasai oleh iblis, karena iblis otoritasnya ketika sejak dalam perjanjian lama, zaman Adam, manusia sudah tidak berdaya lagi terhadap iblis. Tetapi Kristus memenangkan semuanya itu di dalam pencobaan di padang gurun. Dan yang terakhir adalah saudara-saudara, tadi definisi yang ketiga, yaitu Kristus menang atas maut, menandakan bahwa seutuhnya semuanya itu penghukuman yang diberikan kepada manusia. Kristus sudah mengambil kembali manusia itu, mengadopsi kita menjadi pemenang-pemenang. Inilah yang dimaksud dengan pemenang. Artinya Kristus sudah menang atas dosa, Kristus sudah menang atas pencobaan, Kristus sudah menang atas penghukuman yang kekal, yaitu Kristus menang terhadap neraka, suatu kebangkitan yang Dia berikan, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 5
15 ayatnya yang ke-7 itu menandakan kebangkitan kita dan kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Barang siapa berbagian di dalam 3 definisi kebangkitan ini, itulah yang dimaksudkan dengan menjadi pemenang. Apakah hal ini sudah sempurna diberikan Yesus pada saat itu sehingga kita akan menjadi pemenang? Ketika kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menang-menang terus. Tetapi kalimat-kalimat ini seolah-olah ada kontroversi, saudara-saudara. Kita akan memperhatikan kalimat-kalimat Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini satu kepastian bahwa Kristus telah mengalahkan dunia. Tetapi di dalam dunia ini mesti ada, karena setan penguasaannya itu belum dibatasi. Nanti akan dia dihakimi pada kedatangan yang kedua kalinya. Dia akan dihukum di api neraka, dan dia akan ditangkap bersama-sama dengan pengikutnya untuk dihukum untuk selama-lamanya. Setan masih merajalela, sehingga Petrus bilang setan masih ada, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Belum dibatasi, tidak seutuhnya dibatasi kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus adalah dibatasi aja kekuasaannya, tetapi setan belum dia ditangkap untuk dihakimi. Ini menandakan bahwa Kristus saya sudah menang. Itu tadi yang kita sudah pelajari, ada 3 definisi kemenangan. Itu Yesus sudah memenangkan ketika kedatangan pertama, ketika dia menebus kita. Tetapi dalam dunia ini masih ada penderitaan yang kamu alami, yaitu dia mengatakan kepada muridnya. Lembaga Alkitab Indonesia sangat tepat sekali, mereka memberikan perikop tentang Yohanes pasal 16 ayat 22 sampai 33, yaitu duka cita yang mengawali kemenangan. Ini adalah perkataan muridnya bahwa di dalam dunia kalian akan dibenci, dalam dunia kalian dianiaya, itu perkataan Yesus. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan kuasa-kuasa dunia yang telah menguasai kita sebelum kedatangannya. Dan ayat yang berikut adalah yang memberikan jaminan kepada kita, adalah Lukas pasal yang ke-9 ayat 22. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini adalah satu kalimat Yesus juga di dalam Lukas pasal 23, bahwa setiap orang yang menjadi pemenang itu, dia harus menderita dulu di dalam dunia ini. Dia harus mengalami suatu penganiayaan di dalam dunia ini. Itulah maka mengikut Yesus itu, kita harus juga turut menderita di dalam penderitaannya. Itu hal-hal yang sangat penting, saudara-saudara. Kita tidak langsung mengadopsi diri dan mengklaim diri bahwa kita adalah pemenang dan kita tidak menderita lagi. Itu adalah suatu hal yang fatal kalau kita mengerti seperti itu. Menang bersama Yesus artinya kita harus mengambil bagian dulu di dalam penderitaan, mengikul salib. Itu yang dikatakan di dalam Lukas pasal 20, pasal yang ke-9 ayat 23, dan Matius pasalnya yang ke-24 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Ini adalah kalimat Yesus yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Bahwa di dunia ini masih ada penderitaan. Nantinya iblis baru ditangkap bersama-sama dengan pengikutnya untuk dihakimi untuk selama-lamanya, dihukum di dalam api neraka. Tetapi sejak kedatangan pertama Yesus Kristus datang ke dunia itu dalam kehinaan di Yerusalem, dia sudah membatasi iblis. Kuasa iblis itu dia deklarasikan kerajaan Allah itu dengan cara mengusir setan. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada praktek-praktek pengusiran seperti itu, saudara-saudara. Perjanjian lama ketika sejak permulaan manusia dikuasai oleh dosa, iblis sudah merajalela, iblis sudah berkeliaran, tidak dibatasi kekuasaannya. Tetapi puji syukur dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia dibatasi kekuasaannya. Berikutnya adalah Matius 10. Ada sesuatu hiburan bagi kita terhadap kalimat Yesus ketika dalam khotbahnya di atas bukit, Matius pasal 5 ayat 10, terhadap orang-orang di dalam dunia ini. Ini adalah sesuatu hal kalau kita pikirkan menggunakan logika yang aneh sekali. Dia mengatakan seperti ini, Yesus mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang dianiaya sebab
oleh sebab kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Kalau kita mengerti secara akal manusia, logika, ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Masa sih orang yang dianiaya bisa mengalami suatu kebahagiaan? Itu tadi karena dia telah memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus turut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada satu jaminan yang sangat luar biasa terhadap kita, yaitu Kristus berkata kepada jemaat di Smyrna, Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tetapi ini kalimat yang sangat-sangat luar biasa memberkati kita adalah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Inilah adalah final dari penderitaan. Sepanjang kita masih ada di dalam dunia ini, iblis masih juga mencobai orang-orang percaya, mencobai kita. Iblis masih juga mau merenggut kita daripada pihak Kristus. Tetapi apa yang dikatakan, apabila kita setia meskipun kita teraniaya, oleh karena berbagai penganiayaan, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Inilah janji Kristus yang sangat bahagia buat kita. Berikut adalah suatu pengharapan buat kita, orang-orang yang meskipun dalam suatu penganiayaan di dalam dunia ini. Ada Wahyu pasal 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini jaminan bahwa kita akan mengalami suatu kemenangan nantinya ketika Yesus datang. Barang siapa setia menantikan kedatangan anak Allah, Yesus Kristus yang kedua kalinya, Alkitab bagian eskatologi sudah memberikan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Inilah adalah jaminan bagi orang-orang yang diberikan secara sempurna kemenangan itu. Kita harus tahu bahwa bagian ini adalah bagian yang menghibur orang-orang yang dianiaya, jemaat-jemaat yang dianiaya. Kekasih-kasih Kristus, gereja sebagai kekasih Kristus dianiaya dari dua simbol yang itu bersifat kekuatan politik, dan yang kedua adalah bersifat supranatural, penyembahan berhala dan berbagai penyesat. Mereka mau direnggut daripada kekuasaan Kristus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Ini baru kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. Kemenangan di dalam Kristus, menjadi pemenang bukan hal yang harus kita mengerti secara sederhana saja, gamblang saja. Tapi hal ini sangat penuh pengertian untuk memberikan kita spirit, untuk memberikan kita semangat bahwa memang kita adalah benar-benar pemenang, karena kita sudah menderita, kita sudah teraniaya dalam kebenaran, tetapi pada akhirnya kita akan dimahkotai mahkota kehidupan oleh Kristus, dan bersama-sama dengan Dia kita akan menaklukkan iblis, menghakimi iblis ketika kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah sesuatu hal yang memberkati kita. Kiranya pembahasan ini boleh memberikan kita edukasi yang terbaik untuk kita mengerti sebenarnya makna dari menjadi pemenang ini.